Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar. Ayo kita bangkitkan sahabat RTV yang mungkin Betul. masih ngantuk ya. Ayo bangun. Ini sudah awal pekan hari Senin, jadi harus semangat menyambut hari. Betul. Dan ini kita sudah lihat ya. Iya, semangat baru juga karena kita sekarang sudah punya presiden baru juga. Betul, sudah dilantik Presiden Indonesia Betul. ke-8 Prabowo Subianto kemarin ya. Iya. Dan pastinya malamnya sudah langsung satset nih Oscar. Betul, nggak pakai lama, langsung dibentuk kabinetnya ya. Iya. Kabinet Merah Putih. Kita langsung lihat aja selengkapnya ya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan perdananya nih Oscar. Ya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengajaknya masuk kabinet usai pemilu 2019 lalu. Dan saat ini Prabowo akan mengajak semua pihak untuk membangun Indonesia. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa itu. Tapi begitu beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Ya, dalam pidato kenegaraan perdananya, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Nah, Prabowo bercita-cita di bawah pemerintahannya rakyat kecil bisa bahagia. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Nah, Oscar, usai dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto langsung gerak cepat nih, satset ya, mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri di pemerintahannya. Iya, total ada 109 menteri dan wakil menteri dalam kabinet yang diberi nama Merah Putih ini. Langsung saja kita lihat susunannya. Kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan para menteri dan wakil menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Ada 109 menteri dan wakil menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih ini. Postur tersebut lebih gemuk dibanding kabinet sebelumnya yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena ada penambahan nomenklatur, seperti jumlah menteri koordinator yang sebelumnya 4 nomenklatur, kini menjadi 7 nomenklatur. 5 diantaranya diisi oleh politisi parpol. Selain itu ada 41 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri. Keseluruhannya akan dilantik pada hari ini.
Apakah postur gemuk kabinet ini akan efektif membantu Prabowo Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan? Ya, sementara itu resmi menjadi rakyat biasa, Presiden ke-7 Joko Widodo mudik ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, meski sudah pensiun jadi presiden, ribuan warga Solo menyambut Joko Widodo dan Ibu Iriana bak seorang pahlawan nih sahabat. Apa yang akan dilakukan Jokowi setelah melepas jabatan sebagai presiden ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sudah nggak jadi presiden, Joko Widodo pulang kampung menjadi rakyat biasa. Tapi, wah, sahabat lihat sendiri sambutan warga kota Solo saat Jokowi dan Ibu Iriana tiba di kota kelahirannya ini. Dan Jokowi pun menyambutnya dengan membagi-bagikan kaos kepada warga, seperti yang biasa dilakukannya di setiap kunjungan kerjanya. Wah, udah mau sampai rumah, malah macet ya Pak Jokowi. Ya, kesempatan deh, mumpung lagi mandek, sapa warga dulu yang sudah antusias menyambut Pak Jokowi. Biar bagaimanapun, Pak Jokowi sudah berjasa melaksanakan pembangunan negeri ini. Nah, sudah lepas beban menjalankan tugas negara 10 tahun, selanjutnya mau ngapain nih Pak Jokowi? Saya kan udah sampaikan mau tidur. Jangan tidur dulu Pak. Masa 10 tahun kita kan 10 tahun kita kan kerja keras untuk negara dan ini purna tugas ya, barang sehari 2 hari tidur. Bekerja mengemban amanah rakyat selama 2 periode pastinya melelahkan dan menguras tenaga dan pikiran. Jadi sekarang waktunya istirahat ya Pak Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV. Tentunya ada banyak harapan ya yang digantungkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik kemarin pagi. Ya, ini apa saja harapan mereka? Yuk kita dengar bersama. Bisa memberantas kemiskinan, perbanyak lowongan pekerjaan. Apalagi untuk fresh graduate, makanan gratis untuk anak-anak sekolah, yang penting itu yang paling penting ya. Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Meneruskan aja yang sudah ada, jangan dirubah tapi diteruskan supaya berjalan lebih bagus lagi, karena kalau semakin dirubah nanti perubahan-perubahan itu akan menjadi mempersulit rakyat sendiri. Semoga jadi pemimpin yang amanah, yang bisa memimpin rakyatnya dengan benar. Jenjang kaya dan si miskin itu makin sedikit, dan tentu saja Indonesia itu bisa lebih maju lagi guna mencapai Indonesia emas di 45 nanti. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Suasana haru mewarnai kedatangan jenazah korban pesawat jatuh di Gorontalo pada Minggu malam. Sri Meike Male merupakan korban jatuhnya pesawat Sam Air di area empang milik warga di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Minggu kemarin. Kedatangan korban pesawat jatuh di rumah duka disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Rumah duka yang berada di Jalan Kutai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, hingga malam terus didatangi warga. Terlihat semua yang telah menunggu jenazah berteriak histeris saat mobil ambulans yang membawa almarhumah Sri Meike Male tiba di rumah duka. Sri Meike Male merupakan penumpang dari pesawat tersebut yang ikut tewas bersama Kapten M. Saifurubi, First Officer M. Arthur VG, dan teknisi bernama Budianto. Seperti diketahui, pesawat Sam Air dengan nomor registrasi PKSMH DHC6 ini lepas landas dari Bandara Gorontalo pada pukul 7.03 WITA. Kemudian mengalami kecelakaan dan jatuh di dekat Bandara Panua, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi.
Pesawat itu dekat dengan bandara, sekitar kalau dilihat dari jadwal penerbangannya, pesawat itu akan tiba diperkirakan pada pukul 7.33, sedangkan hilang kontaknya pukul 7.22. Jadi sekitar beberapa menit lagi akan mendarat di Bandara Panua, tapi sementara pukul 7.33 pesawat tersebut tidak mendarat juga dan dilaporkan jatuh di sekitar area bandara. 34 proses evakuasi. Menurut keterangan keluarga, jenazah akan dikebumikan pada Senin 21 Oktober 2024 di perkuburan keluarga. Dari Gorontalo, Ridayansa, RTV. Kita beralih ke informasi kuliner ya. Di tengah maraknya kuliner modern, salah satu kedai di Ponorogo, Jawa Timur tetap setia nih menghadirkan jajanan tradisional yang kini susah didapatkan, Oscar, yaitu nasi jadah uran. Tahu nggak tuh? Dari namanya aja udah unik banget ya, aku juga agak-agak asing nih dengar namanya. Nah, ini meskipun langka, jajanan berbahan ketan yang disajikan menggunakan kelapa dan bubuk kacang kedelai ini tetap diminati warga di Ponorogo. Halo sahabat, waktunya kita kulineran nasi jadah urang. Nasi jadah urang ini udah lumayan langka loh sahabat, dan hanya kita bisa temui di sebuah kedai di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur ini. Tampilannya sih boleh sederhana, tapi warga di Ponorogo sangat menyukai jajanan lawas nan langka ini. Enak aja, soalnya kan gurih gitu, terus jarang gitu ditemuin di Ponorogo. Mungkin udah jarang mas ya yang jualan jadah urang kayak gini. Saya tahu cuma di warung sini doang. Di Ponorogo udah jarang banget yang jualan kayak gini mas. Sesuai namanya, nasi jadah urang ini terbuat dari beras ketan dan parutan kelapa. Awalnya, beras ketan yang sudah dicuci dikukus terlebih dahulu. Setelah dikukus, nasi ketan kemudian dicampur ke dalam air santan. Lalu dikukus ulang agar air santan kelapa menyatu dengan nasi ketannya. Setelah jadi, nasi jadah urang ditaburi parutan kelapa dan bubuk kacang kedelai, serta sedikit gula. Jadi deh, mulai dari proses pembuatan hingga penyajiannya nggak pakai lama loh sahabat. Nggak begitu lama, kurang lebih setengah jam sudah selesai, sudah matang. Saya pikirkan itu dari yang pada yang lain-lain itu kan biasanya jadah biasa. Kalau saya ini penampilan harus beda gitu loh. Dan harga satu nasi jadah urang ini sangat bersahabat dengan isi kantong kita. Rp10.000 saja sahabat. Bagaimana? Yuk dicoba. Sekaligus kita lestarikan jajanan kuliner tradisional yang sudah langka ini sahabat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Agusna ini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.